Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Timotius Merpaung, dari jurusan Teknik BWK, kelas A, angkatan 2021 dengan akronim 063. Saya akan mereview ulang materi pertemuan kelima mata kuliah USBM dengan judul Potensi Ekonomi Maritim Indonesia. Adapun topik pembahasan pada kali ini adalah dibagi menjadi tiga, yaitu ada potensi pembangunan ekonomi, kemaritiman berdasarkan sumber daya alam, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sektor kegiatannya, serta ilustrasi manfaat sumber daya kemaritiman. Langsung saja, yang pertama adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada sumber daya dapat pulih atau renewable resources. Biasanya ini berupa jenis hewan-hewan laut atau biota laut yang dapat pulih atau biasa dimaksud dengan bereproduksi kembali tanpa bantuan manusia. Namun jika manusia membantu melalui rekayasa, maka akan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Lalu ada sumber daya tidak dapat pulih atau non-renewable resources. Itu bisa berupa bahan tambang dan mineral, serta minyak dan gas bumi. Untuk memperoleh sumber daya ini, kita tidak harus langsung melakukan pengamatan secara menyeluruh, tapi kita harus melakukan eksplorasinya secara bertahap. Mengapa demikian? Untuk memanfaatkan sumber daya ini, terutama sebagai cadangan di masa yang akan datang. Satu contoh faktor itu adalah dengan pemanfaatan minyak dan gas bumi. Pada saat ini Indonesia masih sangat kekurangan produksi minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, biasanya Indonesia melakukan impor impor untuk menambah cadangan minyak dan gas bumi karena kebutuhannya semakin meningkat. Lalu ada energi kelautan. Energi kelautan ini bisa berupa gelombang, pasang surut laut, maupun angin. Biasanya energi kelautan ini dimanfaatkan atau dikonversikan menjadi tenaga listrik. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga kincir angin di Jeneponto dan Sidrap yang menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan turbin yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan disalurkan ke sekitar perumahan penduduk. Lalu ada jasa-jasa kelautan. Indonesia sendiri memiliki jasa kelautan utama yaitu melalui industri pariwisata dan bahari. Walaupun demikian, wisata bahari ini masih terhambat untuk berkembang. Mengapa? Karena masih terbatasnya anggaran serta biaya yang tinggi seperti transportasi, akomodasi, pelayanan, maupun perpajakan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya. Setelah adanya sumber daya, pasti dibutuhkan sebuah kegiatan untuk menghasilkan atau memproduksikan itu. Maka akan muncul namanya sektor kegiatan. Itu adalah implikasi dari adanya sumber daya itu. Biasanya ini dikelola oleh penduduk masyarakat sekitar. Nah, contoh-contohnya adalah perikanan dan budidaya. Di sini ada perikanan tangkap. Berdasarkan data yang diperoleh, kita bisa mendapatkan ikan sebanyak 6,4 juta ton per tahunnya dari tangkapan ikan ini saja. Lalu ada pemanfaatan lainnya sebagai contoh betul saya kerang yang digunakan sebagai souvenir. Lalu ada perikanan budidaya. Budidaya di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada budidaya laut. Budidaya laut ini merupakan potensi yang paling besar. Mengapa? Karena luas wilayahnya yaitu sekitar 24 juta hektar dengan total estimasi produksinya 40 juta ton per tahun. Lalu ada budidaya pantai atau tambak dengan luas wilayah sekitar 1 juta hektar. Dua sektor kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan. Lalu ada industri. Industri di sini ada dua, ada industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi. Biasanya untuk industri bioteknologi ini memanfaatkan biota-biota laut sebagai bahan dasar pembuatan bioteknologi. Contohnya seperti kosmetik dan obat-obatan. Dengan potensi yang besar yaitu sekitar 14 miliar dolar per tahun. Lalu ada pariwisata bahari. Indonesia menyediakan banyak objek wisata maritim dengan dapat memanfaatkan infrastruktur untuk mendukungnya. Perkembangan ini bisa menjadi pendapatan besar bagi Indonesia karena Indonesia sendiri memiliki panjang pantai sebesar 81.000 km. Salah satu contoh sukses pemanfaatan ini adalah di Bali dengan di kawasan wisata ekonomi eksklusif Labuan Bajo. Lalu ada pertambangan dan energi. Di sini contohnya ada di Papua, yaitu di PT Privat Indonesia,
dan PT Vale di Sulawesi Selatan. Lalu ada perhubungan laut. Mengapa demikian menguntungkan Indonesia? Karena Indonesia berada di titik strategis di antara benua Asia dan Australia. Indonesia sebagai jalur atau guang masuknya perdagangan atau lewatnya perdagangan internasional. Oleh karena itu, devisa untuk pelayanan asing di Indonesia sendiri dapat memiliki potensi pendapatan sebesar 10 miliar dolar per tahunnya. Lalu ada industri maritim. Industri maritim ini bisa berupa industri perkapalan, industri pariwisata, maupun perikanan, bangunan laut, dan pantai. Uh, dengan adanya industri-industri ini dapat mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, karena dengan menyerap tenaga kerja yang banyak maka produktivitasnya akan meningkat. Lalu ada potensi-potensi pulau-pulau kecil. Biasanya pulau-pulau kecil adalah wilayah terluar, terjauh, dan terpencil. Satu contohnya adalah di Natuna. Di sana Tentara Nasional Indonesia telah membangun markas, baik itu dari matra darat, udara, dan laut, untuk menjaga keamanan wilayah tersebut, terutama dari konflik Laut Cina Selatan, serta memberantas nelayan ilegal. Selain itu juga, keberhasilan Indonesia itu adalah pada pengambil alihan FIR atau Flight Information Radar di wilayah Kepulauan Riau, Natuna, Batam, dan sekitarnya. Karena pada saat sebelumnya itu dimiliki oleh Singapura. Walaupun karena memiliki Singapura, maka Indonesia memiliki kedaulatan untuk mendapatkan kembali, dan akhirnya Indonesia mendapatkan itu. Lalu terakhir adalah benda-benda berharga di bawah laut. Salah satu contohnya adalah kapal-kapal yang karam atau tenggelam. Menurut data yang didapat, ada sekitar 3.200 kapal yang tenggelam di berbagai wilayah Indonesia. Terutama yang paling banyak adalah di wilayah-wilayah bekas kerajaan-kerajaan Nusantara terdahulu, yaitu kerajaan-kerajaan maritim. Itu saja, sekian pemekaran singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.